Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu casing terbaru dari Armageddon. Udah lama sekali sih aku nggak review dari mereknya Armageddon, dan juga ini adalah serinya terbaru. Bisa dibilang ini premium juga, salah satu casing Armageddon di kelas yang tinggi, bukan di kelas yang standar biasa di harga di bawah 500.000. Tapi kalau yang ini harganya di 1 juta, ya 1 juta lah kurang lebihnya. Tergantung warnanya, hitam, putih, dan juga pink. Untuk 3 tipe warna yang ada di sini, ini adalah Armageddon Aquaron Extreme. Seperti contoh yang ada di sini penampakannya, yaitu berwarna putih yang saya dikiriminya. Dan apakah ini bagus atau tidak dari segi reviewnya, kelebihan, kekurangan, dan juga sirkulasi udaranya, apakah ini 1:1 atau tidak. Kalau semisal menggunakan kaca di bagian samping dan juga dilepas. Dan di sini penampakan dari segi boxnya, itu berwarna putih, berbeda seperti pada umumnya yang Armageddon di harga yang murah. Dia itu berwarna coklat atau standar pada box pada umumnya lah. Tapi kalau yang ini, dia itu lebih ke premium karena warnanya putih. Yang membedakan seperti itu sih dari segi perbedaan casing murah dan juga casing mahal di Armageddon. Dan juga untuk yang ada di sini, dia itu di harga di 1 juta untuk rata-ratanya. Ada yang 980.000, ada yang 1 juta, ada yang 1 juta lebih sedikit. Tapi kita ambil tengah-tengahnya di 1 juta untuk yang ada di sini. Beda warna, beda harga. Jadi tinggal menyesuaikan aja. Kalian suka berwarna hitam, putih, atau yang pink. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini, kita bacakan dari segi spesifikasi di bagian belakang ini ya. Ada spesifikasinya juga, dan juga di boxnya sangat besar. Kalau yang pink tampilannya seperti contoh yang ada di sini ya. Untuk yang berwarna pink. Kalau yang pink tersebut lebih suka ke cewek-cewek sih. Kalau cowok ya jarang lah. Ini yang berwarna pink. Kita bacakan dari segi spesifikasinya dulu yang ada di sini. Dan juga di sini untuk penampakannya ya, dari segi casingnya tipenya Aquarium ATX. Untuk yang ini tipenya ATX dan dia itu juga bisa MATX maupun ATX. Jadi ya wajar sih untuk yang ada di sini. Dan juga di sini menggunakan SPCC 0,6 mm full painted steel structure. Dan kita tes ya. Ya ini keras sih, wajar lah, harga mahal. Hampir di 1 juta, bahannya tersebut itu bagus. Berbeda yang menggunakan 0,4 mm, tapi kalau yang ini 0,6. Dan juga di sini di bagian front panelnya, front panel tersebut di bagian depan sini ya. Coba aku cek dulu. Oh, di bagian depan bawah sini ya untuk front panelnya. Ya, di bagian bawah sini ada tombol power, tombol reset, audio jack, USB 3.0 ada satu, dan juga ada USB Type-C. Jadi udah support USB Type-C, ini udah bagus. Jadi mana harusnya wajib ada di harga di atas 600.000 untuk USB Type-C. Dan juga untuk yang lainnya yang ada di sini untuk hard disk atau SSD support sampai 3 kali, itu di switching ya, bisa SSD 3 kali ataupun hard disk 3 kali. Tapi kita lihat saja habis ini dari segi penampakan di bagian belakang sini kalau udah dibongkar. Dan juga di sini ada 7 PCI slot di bagian sini juga, tidak ada untuk vertical GPU ya, nggak masalah sih untuk itu. Dan juga VGA cardnya support sampai di 420 mm. Jadi triple fan dia itu aman banget karena sangat panjang sekali dari sini ke sini, maupun 4 fan juga bisa sih. Itu pun kalau ada untuk yang 4 fan. Serta di GPU coolernya sampai di 185 mm. Jadi semua yang menggunakan pipa dia itu bisa masuk lah untuk GPU cooler karena di 185 mm sangat tinggi banget. Baru pertama kali ini sih kalau nggak salah ya, di 18,5 cm untuk ketinggian GPU cooler. Serta untuk fan-nya di bagian depan tersebut, depan samping ya, support sampai 3. Atas 3, di bagian belakang cuma support 1 aja. Yang 12 cm maupun 14 cm semuanya bisa masuk untuk yang ada di sini. Dan apalagi untuk radiator, dia itu support sampai 360 mm. Di bagian samping bisa, di bagian atas juga bisa. Jadi aman lah untuk yang ada di sini, support semuanya. Dan untuk yang ini dia itu belum include sama sekali dari segi fan-nya. Jadi harga 1 juta tersebut belum free apa-apa. Tapi di beberapa toko dia itu ada yang ngasih free sih. Tapi kalau dari segi Armageddonnya dia itu tidak ada free-nya sama sekali untuk casing ini. Tapi nggak masalah sih untuk yang itu. Dan kita kasih bawah dulu untuk ini ya, boxnya karena sangat besar sekali. Dan di sini untuk penampakan dari segi casingnya, tipe Aquarium di bagian sini tersebut tidak ada bezelnya, jadi dia itu memang menyatu dan cakep lah, bisa dilihat langsung. Dan di bagian samping sini juga ada tulisan Aquaron Extreme Armageddon. Kita ambil dulu dari segi ini ya, tempered glass di bagian samping. Cara mengambilnya kita harus membuka di bagian atasnya dulu, di bagian atas ini ya. Di bagian atas tersebut yaitu di baut, kita ambil aja langsung, tinggal ditarik sih. Itu simple ya. Seperti contoh yang ada di sini, dia tuh nggak ada filter di bagian atasnya, cuma polosan aja di sini. Dan di sini untuk tempered glass ya,
Cara mengambilnya, kita tarik aja di bagian samping-samping sini, ada 2 ya, kalau nggak salah seperti itu sih, benar. Kalau ditarik geser nggak bisa, kalau ditarik dari sini hati-hati ya untuk membukanya, takut kalau kenapa-kenapa. Ternyata ditarik ke atas ya untuk casing ini, seperti yang anda lihat ini ya. Nah, ditarik ke atas, bukan digeser maupun ditarik ke samping, tapi ditarik ke atas untuk mengambilnya. Ya, simpel sih, jadi bagus. Dan di sini untuk penampakannya, tempered glass, hati-hati untuk menghandle-nya. Jadi bagian atas bawah kirinya tersebut itu ada bezelnya putih. Aku kasih bawah dulu untuk yang ada di sini supaya lebih aman, tidak kesenggol. Dan di bagian dalamnya sini, wow, kalau aku lihat tersebut itu hampir sama seperti yang Prem AQ ya. Untuk casing di harga 800 ribuan dari mereknya Prem ya, Prem itulah. Serinya AQ, dia itu hampir sama. Ada seperti contoh yang ada di sini ya. Kalau yang dia tuh kalau nggak salah tersebut tipenya MATX kalau nggak salah sih. Tapi kalau yang tipenya ATX, dia tuh tinggi 7 slot PCA. Dan di bagian sini dia tuh polosan semua. Di bagian sini juga bisa dikasih harddisk maupun yang lainnya sih, tergantung selera kalian. Untuk slot motherboard yang ada di sini, aku suka sih tipe kayak gini ya, karena dia itu ada lubangnya yang ada di sini. Kalau semisal menggunakan tipe MATX, dia itu gampang mengambil kabelnya. Di bagian belakang sini sudah ada lubang-lubangnya, sudah dipikirin sampai sejauh itu. Jadi terbilang ini cakep dari segi dalamnya. Ini 7 PCA dan juga di sini PCA tersebut dia tuh dikasih baut semua. Jadi bukan dicongkel ya. Kalau misal menggunakan di bagian atas bisa dilepas, bisa dipasang lagi. Jadi simpel lah. Kalau misal ganti-ganti GPU atau tidak memakai GPU untuk casing yang ada di sini. Untuk kaca di bagian depan juga bisa diambil, tinggal digeser sih untuk yang ada di sini. Tapi harus membuka di bagian belakang dulu untuk casingnya. Dan kita buka di bagian samping dulu yang ada di sini. Ini tinggal dibaut aja, dia tuh ada karetnya, jadi ini bagus. Dan di sini dari segi penampakan set panel di bagian belakang, dia tuh ada ventilasi udaranya di bagian belakang sini untuk mengambil udara dari luar ke dalam atau pembuangan juga bisa. Tapi sayangnya tidak ada filter di bagian samping sini. Jadi terbilang ini kurang. Meskipun di bagian bawah tersebut sini dia ada filter, tapi di bagian samping tidak ada. Apalagi di bagian atas tidak ada filternya, jadi ya kurang sih. Kalau semisal kelamaan bakal berdebuan di bagian dalam, apalagi tipe yang menggunakan banyak fan. Dan di bagian belakang sini penampakannya dia tuh rapi banget. Di sini ada kabel-kabelnya semua, bentar. Ya, di sini. Dia berwarna full putih semua dan tidak flat sih. Di beberapa kabel, seperti yang ada di sini, USB 3.0 dan juga USB Type-C, dia tuh tidak flat. Jadi ya nggak masalah juga. Tapi yang ada di sini itu berwarna putih, jadi terbilang ini cakep dari segi perkabelannya. Dan juga di bagian sini rongganya terbilang sih ada sekitar tinggi banget sini, 2-3 cm. Enggak ya, kalau enggak 3 ya 4 cm lah untuk rongga dari sini ke sini ya. Untuk manajemen kabel, kalau bisa menggunakan kabel yang besar-besar masih bisa masuk untuk yang ada di sini, karena tersebut yaitu di 3 cm ya, 3 cm sih. Terbilang ini sangat lebar sekali. Dan juga di sini ada untuk slot SSD juga. SSD harddisk juga bisa lah untuk ditancapkan di bagian belakang sini. Ada 1, 2, 3 dan kurang lebihnya seperti itu. Penampakannya kita cek di bagian bawahnya langsung. Bagian bawah sini dia itu ada touch filternya 360 mm dan juga di sini dia itu ada kaki casingnya, terbilangnya tinggi dan juga besar lah, serta ada peredamnya, terbilang ini udah bagus, peredam di bagian semua sisi. Di bagian bawah dia tuh komplit bagus. Dan di bagian dalam sini ada bracketnya, belum dibuka sih untuk bracketnya. Coba kita ambil isinya apa aja di bagian dalam sini. Aksesoris board, tapi ini ringan ya aksesorisnya, ini cuma baut aja. Dan ternyata bener, itu ada baut-bautnya dan juga ada kabel tis, bukan kabel tis sih, seperti karet mengikat. Tapi sayangnya cuma dikasih 2 aja sih, bukan 5 ya, kurang lebih seperti itu untuk isian yang ada di sini untuk penampakan dari segi Armageddon Quarren Extreme. Dan apakah ini worth it atau tidak? Di harga 1 juta untuk penampakan spek yang ada di sini. Dan kita tes saja seperti biasa dari segi sirkulasi udaranya, apakah ini 1:1 atau tidak, serta dari segi kelebihan maupun kekurangan di casingnya ini, apakah ada yang kurang atau tidak. Oh ya, ada juga tambahan ya, untuk produknya Armageddon, dia itu mengeluarkan suatu produk terbaru. Ini adalah Vacuum Kit 1000. Ini adalah untuk PC ya, yang dimana tersebut bisa membersihkan debu-debu di bagian dalam maupun di bagian luar. Dan seperti ini untuk penampakannya. Harga yang di bagian pojok sini, untuk harganya ini vacuum cleaner lah, bisa dibilang seperti itu.
yang menggunakan Type-C, yaitu di charging ya. Dan contoh penggunaannya seperti contoh yang ada di sini ya. Tapi sambil membersihkan, kita akan bahas dari segi kelebihannya dulu. Dia ada washable HEPA filter serta strong suction power dan juga low noise, dan juga memiliki 120 watt high quality monitor serta bisa bertahan di 15 menit operating time. 15 menit terbilang ini cukup lama. Dan juga ada LED torch light seperti contoh yang ada di sini untuk penampakannya, untuk membersihkan di bagian luar maupun di bagian dalam, yaitu bisa. Dan itu menggunakan baterai 2400 mAh. Serta untuk chargernya dia itu di 3 jam aja supaya terisi full, dan juga bisa digunakan 10 sampai di 15 menit. Dan dia juga ada dua mounting juga ya, mounting pembersih dan juga ada mounting untuk pengisap. Untuk disikat bisa sambil mengisap, dihisap aja juga bisa. Jadi udah cukup lah untuk yang ada di sini. Seperti itu dari segi review singkatnya untuk vakum 1000 kit dari Elysium. Dan lanjut ke review Armageddon-nya. Yuk. Lanjut yang pertama, dari segi suhunya, kalau semisal tanpa kaca di bagian samping dan juga pakai kaca di bagian samping, untuk casingnya ini Armageddon Quaron. Yang pertama tanpa kaca dulu, untuk minimalnya mendapatkan di 31 derajat, dan juga maksimalnya di 73 derajat untuk yang ini. Dan kalau kita bandingkan pakai kaca di bagian samping, untuk minimalnya mendapatkan di 32 derajat, dan juga maksimalnya di 73 derajat. Dan kalau kita bandingkan keduanya, untuk minimalnya terpaut 1 derajat, tapi maksimalnya dia itu sama-sama 73 derajat. Bisa dibilang ini bagus, hampir sempurna. Dari segi sirkulasi udara. Lanjut ke kelebihannya. Yang pertama, suhunya dingin, dibuka maupun ditutup, seperti yang saya uji di sebelumnya. Sama-sama bagus, cuma terpaut di 1 derajat aja dari segi minimal. Bisa dibilang ini sirkulasi udaranya hampir sempurna, dari segi yang saya uji. Lalu yang kedua, support CPU cooler sampai di 185 mm. Jadi semua CPU cooler yang menggunakan pipa, dia itu bisa masuk lah untuk yang ada di sini. Jadinya aman. Dan juga radiator up to sampai di 360 mm. Seperti yang saya pakai ini ya, di bagian atas bisa, di bagian depan juga bisa, depan samping ya. Menggunakan 360 mm dari segi radiatornya. Kalau GPU support sampai di 420 mm. Triple fan maupun 4 fan juga bisa. Semisal kalau ada 4 fan, jadi aman lah, semua GPU bisa masuk di sini. Lalu yang ketiga, slot PCIe bisa dilepas maupun dipasang dari segi besinya, seperti gambaran yang ada di sini, karena dia itu dibaut, bukan dicongkel ya. Jadi bisa dilepas dan juga dipasang, sangat simple. Lalu yang keempat, ada slot kabel pemasangan di GPU, di depan supaya rapi, seperti gambaran di sini. Jadi kabelnya tersebut yaitu muncul di bagian depan bawah. Tidak seperti di kabelnya front panel maupun USB ya, supaya lebih bagus dan juga lebih simpel lah untuk pemasangan kabel di GPU. Lalu yang kelima, terdapat lubang manajemen kabel jika lo pakai Mubo MATX. Seperti yang saya pasang ini ya, saya tuh menggunakan Mubo MATX, dan juga di bagian bawahnya tersebut ada slot perkabelan. Jadi dia tuh kabelnya tersebut tidak dari bawah ke atas, tapi dari segi slotnya di MATX yang sudah disediakan. Jadi ini bagus. Lalu yang keenam, terdapat rongga space 3 cm di bagian belakang casing, yang dimana untuk merapikan manajemen kabel supaya gampang ditutup di bagian belakang. Tapi kalau yang ini di 3 cm terbilang ini sangat lebar. Lalu yang ketujuh, ada bracket hard disk dan juga SSD, maksimal 3 di bagian belakang. Tapi ini menyesuaikan ya, bisa 3 SSD, bisa 3 hard disk, bisa disinkronkan 2 SSD maupun 1 hard disk. Intinya seperti itu. Sebenarnya bisa lebih, tapi dikasih di bagian depan, jadi ya kurang bagus lah. Lebih baik dikasih bracket di bagian belakang aja untuk yang ini. Lalu yang ke-8, kabelnya putih semua dari segi front panel, USB 3.0 dan juga USB Type-C. Meskipun tidak flat semua, tidak masalah sih dari segi USB 3.0 dan juga kabel USB Type-C. Yang penting dia tuh support USB Type-C, dan apalagi kabel yang berwarna putih. Lalu yang ke-9, ada karet atau busa di bagian kaki casingnya, sehingga supaya bagus lah. Dan dia tuh tinggi dan juga bisa meredam getaran kalau misal ada karetnya di bagian bawah kaki maupun aliran listrik. Jadi terbilang ini bagus di bagian bawah. Lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, tidak ada touch filter di bagian atas dan juga di bagian depan samping.
Jadi bisa dibilang ini kekurangan yang cukup fatal. Kalau semisal dalam jangka waktu agak lama, dia itu akan berdebu di bagian dalam, yang dimana tersebut dari segi anginnya, dia itu mengambil dari samping fan. Dan apalagi di bagian samping fan-nya tersebut tidak ada dust filter, jadi ya bisa berdebuan sih. Di jangka waktu 3 bulan ke atas, atau paling mentok di 6 bulan lah, akan kelihatan berdebuan kalau yang ini. Lalu yang kedua, tidak ada karet di bagian manajemen di slot perkabelan untuk MOBO. Dari segi 24 pin, 4 pin maupun di GPU di bagian ujung-ujung sini ya. Tapi itu masih opsional, ada yang suka, ada yang tidak. Tapi lebih baik, apalagi di harga 1 juta, ya lebih baik dikasih karet-karetan di bagian samping-samping lah, supaya lebih rapi dan juga lebih bagus tampilannya. Lalu yang ketiga, belum menemukan lagi. Silahkan komen aja di bawah, menurut kalian apa kekurangan casingnya ini? Kalau misalnya ada kelewatan, jika kalian sudah memakai casing ini, ataupun sudah melihat video ini, kalau misalnya ada yang kelewatan ya, kelebihan maupun kekurangan, silahkan komen aja di bawah untuk diskusi bareng. Kurang lebihnya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 1 juta, apakah ini bagus atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini bagus. Yang dimana tersebut ada banyak pilihan warna, berwarna putih, hitam, dan juga pink. Kalau khusus yang cewek ya, yang berwarna pink, serta kelebihan yang lainnya, suhunya dingin, dibuka maupun ditutup, dan juga support semua CPU cooler yang menggunakan radiator maupun yang menggunakan pipa. Jadi nyaman, dan juga di sini GPU support sampai triple fan, dan juga di bagian slot GPU ada kabelnya juga di bagian depan, dan juga yang terakhir di bagian belakangnya ada rongga space 3 cm untuk manajemen kabel, dan juga gampang ditutup untuk perkabelan yang rumit dari kabel power supply-nya. Jadi bisa dibilang ini bagus. Tapi poin pentingnya harus membeli dust filter lagi di bagian samping dan juga di bagian atas, supaya PC kalian tidak gampang debuan dalam jangka waktu di atas 3 bulan menggunakan casing ini. Karena casingnya ini belum ada dust filter di bagian samping maupun di bagian atas, harus mengeluarkan sekitar 50 ribuan untuk yang ini. Tapi nggak masalah, untuk yang itu masih ada solusinya. Kurang lebihnya seperti itu, dan kalau berminat silahkan beli aja. Linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Armageddon Quaron Extreme, yang ada free bonus fan-nya. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC seperti contoh yang ada di sini, casing, CPU cooler, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.